Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengadakan acara ini diliput dengan 3 media sosial, Al-Mutmainnah TV, RTV, dan TV One. Saya termasuk yang kena doktrin sebetulnya di kampus itu. Kalau rububiyah itu percaya Allah itu pencipta langit dan bumi, ya kan gitu. Maka sampai di sini masih sama ini. Begitu masuk uluhiyah, itu Allah lah yang layak disembah. Ini artinya apa? Coba kita perhatikan. Rabbaka fakabbir dibolak-balik tetap bacanya Rabbaka fakabbir. Rabbaka robakab. Fa-nya tengah, kabir kabbaro. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir. Robakab kabbaro. Robakab kabbaro. Dibolak-balik, agungkan Allah. Di mana saja kita bekerja, di mana saja kita beraktivitas, silahkan sesuai dengan perintah Allah, dan jangan lupa agungkan Allah. Hukum-hukum di negara dipatuhi, terutama juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai acara dari PCNU. Mudah-mudahan ini dapat keberkahan, dan insya Allah yang nonton semua ini insya Allah dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa akhrajana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan menikah kita ke acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Sekak SQ. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وجعلنا الليل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما على طه رسول الله صلاة الله سلام الله
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى
وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Abdullah Senggan SQ yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan keberkahan khususnya untuk beliau yang membaca dan umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama wasilatan lit-taqwa. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para alim ulama, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Kota Depok. Meskipun kita sudah yakin kita duduk di sini tempat ini untuk beriktikaf, tidak ada salahnya kita pasang niat supaya lebih bagus lagi. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sejak kita tadi sore sholat isya berjamaah, sudah dicatat oleh Allah sebagai kita beriktikaf di masjid ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku pengikut dan pengamal sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, terima kasih kami ucapkan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok yang telah memberikan kesempatan kepada Masjid Jami Al-Mutmainnah untuk dijadikan tempat safari Ramadan PCNU Kota Depok 1444 Hijriah ini, dan waktunya sangat tepat di malam 21 Ramadan, karena memang biasanya kami melaksanakan malam nuzulul Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Tapi karena PCNU, para ulama yang hadir ke tempat ini pada malam 21 Ramadan, maka kami berinisiatif lebih baik kita jadikan satu safari Ramadan PCNU Kota Depok, dan juga sekaligus memperingati malam nuzulul Quran serta kita beriktikaf di malam 21 Ramadan 1444 Hijriah. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jamaah sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Mutmainnah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak semua yang telah mengikuti kegiatan Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai malam hari ini dalam kondisi yang kondusif. Alhamdulillah shaf tarawih sudah mengalami kemajuan. Fadal. Ya, saya tahu di mana-mana shaf tarawih sudah mengalami kemajuan. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Dulu waktu malam pertama itu sampai ke halaman parkir nggak muat di Masjid Jami Al-Mutmainnah. Sekarang alhamdulillah tinggal ya 3/4 isi masjid lah. Tapi alhamdulillah. Tapi biasanya Al-Mutmainnah ini unik. Mulai 21 Ramadan sampai 29 Ramadan ramai lagi, Kiai. Yakin malam ini insya Allah nih ada yang bubar, Bu, ya. Bu, siap untuk nggak pulang, Bu, malam hari ini? Nanti jam 2 kita sudah qiyamul lail. Kalau terasa lapar, kalau setuju kompak, makan sahurnya saya majuin jadi jam 12. Setuju nggak? Ada yang setuju kalau kita sahur jam 12?
Karena nanti jam 2 kita sudah i'tikaf qiyamul lail sampai jam 3. Ya. Kemarin kan waktu sholat tarawih saya bilang kalau mau bawa bantal juga silahkan, tidur dulu sebentar di sini, jam 1 kita bangun nanti. Ya. Kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah sekalian, mobil khusus para kiai, para ulama, apabila kehadiran para kiai, para asatiz ke Masjid Jami Al-Mutmainah kurang mendapat pelayanan yang terbaik dari kami selaku pengurus DKM Masjid Jami Al-Mutmainah. Namun kami berharap dengan suasana Ramadan yang penuh khidmat ini, kita jadikan sebagai sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kalau malam hari ini kita diliput oleh dua media. Yang pertama Al-Mutmainah TV dan RTV ya Pak Haji Andre ya, RTV. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengadakan acara ini diliput dengan 3 media sosial, Al-Mutmainah TV, RTV dan TV One. Saya sudah kontak dengan sahabat saya Ustadz Agung Yusuf Haq yang biasa jadi host Damai Indonesia ke TV One. Beliau sudah memberikan tim TV One akan survei kemarin, survei lokasi masjid. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita berharap suatu saat Damai Indonesia ke TV One akan hadir di Masjid Jami Al-Mutmainah, karena saya sudah kontak-kontak dengan timnya akan survei ke sini. Jadi nanti akan ada 3 stasiun TV Al-Mutmainah, TV One dan RTV. Setuju Bu? Setuju insya Allah, karena guru kita Ustadz Azhari Nasution yang biasa di Damai Indonesia ke TV One, guru tetap di sini. Beliau mengajar tafsir Yasin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap bisa terlaksana acara itu. Walaupun masjidnya seperti ini, tapi insya Allah Damai Indonesia ke TV One akan ada di Masjid Jami Al-Mutmainah insya Allah. Ustadz Agung Rizul Haq sudah ngasih lampu hijau kepada saya. Kemudian saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sambutan mewakili seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Mutmainah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila kehadiran bapak-bapak ibu-ibu yang mendapat tempat dan tutur sapa kami yang kurang layak. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat datang Ketua DMI Kota Depok Bapak Haji Eko Waludi MSI. Alhamdulillah luar biasa ini malam hari ini. Ya, Ketua PCNU lengkap, Roy Surya, Wakil Roy Surya, kemudian Ketua Tanfizia, Ketua DMI Kota Depok juga hadir alhamdulillah, dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan berkah malam hari. Kita mendapatkan siraman rohani dan juga wawasan keislaman dari guru-guru kita dan orang-orang tua kita serta para tokoh masyarakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Ketua PCNU Kota Depok. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Solehan MSI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, Mukarram Romo Ki Haji Syihabuddin Ahmad mata'alallah biduni hayatih, Wakil Rais Suriah Ki Haji Muhammad Abdul Mujib, Ki Muhammad Khairuddin dan semua yang hadir, Rais MWCNU Kecamatan Limo Ki Haji Abdul Rahman yang kami hormati, Ketua DMI Kota Depok Bapak Haji Eko Waludi, para pengurus DKM Masjid Al-Mutmainah, Ustadz Haji Marjaya beserta rombongan, beserta pengurus, para asatid, para hujat, para habaib, para kiai, para ajengan yang hadir pada malam hari ini, serta jamaah pada peringatan malam Nuzulul Quran Masjid Al-Mutmainah
yang kami muliakan. Pertama, kami mewakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangkaian safari Ramadan PCNO Kota Depok se-Kota Depok, dan ini memasuki pekan ke titik ke-8 dari 11 titik yang kami rencanakan di kecamatan-kecamatan di Kota Depok. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Mutmainnah dirangkai dalam malam peringatan Nuzul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat fadl barokah dari bulan Ramadan ini, dan ini adalah memasuki awal dari malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat berkah dari malam-malam istimewa di 10 hari terakhir ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami tentu ingin selalu menyapa dan berkomunikasi dengan warga masyarakat Nahdlatul Ulama di Kota Depok, dan kita tahu titik awal pergerakan Nahdlatul Ulama di Kota Depok itu adalah di Meruyung, di Masjid Al-Mutmainnah. Maka sebelum plang-plang NU di mana-mana ada, Masjid Al-Mutmainnah mengawali dengan plang masjid di depan itu ada pengurus ranting Nahdlatul Ulama, ranting Meruyung atau tingkat kelurahan Meruyung. Dan langsung yang melantik waktu itu Al-Mukarrom, kalau kita bahasakan wali 10 ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi ini kalau sampai nggak mensiarkan mengembangkan Nahdlatul Ulama, ada yang salah ini, ada yang konslet ya kan. Jadi kalau di sini kita mikot pergerakan Nahdlatul Ulama di Meruyung, karena dulu memang yang langsung saya kira Pak Satar Jaya sebagai ketua DKM harus betul-betul mewarisi semangat perjuangan Nahdlatul Ulama di Kota Depok. Dan yang namanya Nahdlatul Ulama punya 3 prinsip. Ini bapak-bapak sekalian yang perlu saya sampaikan. Pertama, secara akidatan, kalau kita bicara pilar Islam itu ada 3. Yang pertama adalah iman, rukun iman. Nah, Nahdlatul Ulama secara akidah oleh ulama-ulama pendahulunya itu memilih mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kalau kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, kita mengikuti teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa teologi ini? Teologi ini dipilih oleh para ulama karena teologi ini yang mendamaikan, mempertemukan antara akal dengan dalil, antara akal dengan nusus. Jadi perdebatan klasik ilmu kalam tentang keimanan teologi oleh para ulama-ulama kita memilih Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ini saya kira di seantero Kota Depok dulu kalau sering disampaikan Kiai Mujib, di surau-surau, di langgar-langgar itu diajarkan Aqidatul Awam, diajarkan kitab-kitab Tijanud Daruri dan yang lain untuk mengenalkan akidah ini yang kita kenal dengan akidah 50 yang biasa kita nazumkan, Bu ya. Kalau ibu-ibu ini kok dites bisa, berarti memang secara akidah kita mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang di Indonesia dirawat, diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Coba kita tes. Ini akidahnya nih. Allah wujud. Oh enggak pati, oh ini Pak, berarti enggak terlalu nyaut ini. Enggak terlalu nyaut. Coba kita tes. Allah wujud kita baqa mukhalafatul disi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu basor
qadiran muridan aliman hayan samian basiron mutakalliman. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita Nahdlatul itu yakinlah kita bersama barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot dan tidak perlu ikut-ikutan teologi yang lain. Di luar akidah ini ada trilogi akidah. Ya, trilogi akidah itu ada yang disebut rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Itu di luar kerangka Ahlussunnah wal Jamaah. Teologi yang lain-lain itu misalnya contoh Allah di mana? Sebagian mengatakan Allah tinggal di ars, misalnya begitu ya. Karena ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ini bukan kelompok kita. Kalau ditanya Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bagaimana? Allah itu qiyamuhu binafsihi. Nah, begitu. Kalau ada yang mengatakan, loh itu ayat, teksnya begitu kok Anda nggak percaya? Itu kelompok-kelompok yang tadi namanya al-asma wa sifat. Kalau Allah kok mengatakan begitu, terimalah. Nah, jadi kalau ibu-ibu suka di YouTube itu ada namanya gini, tune up akidahmu. Nah, itu nanti mengkritik akidah 20 itu. Yang ngomong orangnya keren-keren, kelihatannya LC ya kan gitu. Tapi ngkritik. Jadi pokoknya NU nggak usah muluk-muluk gitu kan. Karena itu dalam memahami akidah yang 20 ini kita harus menerima, nggak usah, apalagi di Depok ini Pak. Depok ini teologi yang trilogi itu sejak saya kuliah itu populer. Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat itu populer Kiai Mujawid. Saya termasuk yang kena doktrin sebetulnya di kampus itu. Kalau rububiyah itu percaya Allah itu pencipta langit dan bumi. Ya kan gitu. Maka sampai di sini masih sama ini. Begitu masuk uluhiyah, itu Allah lah yang layak disembah. Kelihatannya sama, kelihatannya. Uluhiyah ilahu wahid, Allah lah yang layak disembah. Karena Allah yang layak disembah, tidak perlu dipersekutukan dengan yang lain. Artinya apa? Bedanya dengan kita, akhirnya itu kita suka istighosah, tawasul. Ini udah nggak masuk uluhiyah. Ini menyimpang dari akidah uluhiyah. Jadi Allah itu bisa diakses, ngapain tawasul? Allah itu bisa diakses, ngapain rombongan rame-rame itu istighosah? Itu keluar, itu namanya mempersekutukan. Ini makanya nggak akan ketemu orang-orang yang berakidah trilogi ini dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, jadi kalau ada yang trilogi ini kok masih tawasul, itu nggak kafah sebetulnya, karena dia nggak cocok. Nah, lalu al-asma wa sifat itu kalau Allah sudah mengatakan demikian, teksnya demikian, nggak usah pakai. Kalau kita akhirnya memaksa, kalau ada ayat-ayat yang Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, ada kata-kata wajhullah, Allah punya wajah, yadullah, ayat punya tangan, paling banter ditakwil. Itu kata keterangan Kiai Mujawid setiap kali tafsir. Ahlussunnah wal Jamaah kalau dipaksa itu pasti hanya mentakwil. Kalau ada kata-kata yadullah, tidak berani menerjemahkan atau mengatakan tangan Allah. Kalau Allah punya tangan, nantilah sama dengan makhluk, gitu kan? Maka paling banter itu kekuasaan Allah, kan gitu ya. Nah, di sini bedanya Bu. Kalau anak punya wajah, nggak berani, itu zatnya Allah. Sebab tadi kalau NU Ahlussunnah mukhalafatuhu lil hawadits, gitu. Pokoknya nggak mungkin kalau ada yang sama-sama dengan makhluk mengingkari sifat 20, gitu Bu ya. Allah boleh apa saja, bisa apa saja, tapi bisanya Allah harus mukhalafatuhu lil hawadits. Allah boleh nggak makan, Allah bisa nggak minum, Allah boleh apa saja, tapi tidak boleh yang sama dengan makhluk. Nah, gitu ya. Nah, itu yang pertama, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, mendamaikan antara akal. Makanya dalilnya pasti Allah wujud itu ada dalil aklinya, ada dalil nakli. Yang kedua, ini pilar pertama adalah rukun iman. Pilar kedua Islam kita adalah apa Bu?
rukun Islam. Ya, rukun Islam. Rukun Islam ini akhirnya kita bicara syahadat, kita bicara sholat, zakat, puasa, haji, dan itu berujung pada kaidah-kaidah hukum fikih oleh imam ulama-ulama kita mengikuti imam madhab 4, gitu ya, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kenapa ulama-ulama kita ini memilih yang 4 imam mazhab ini? Karena beliau-beliau ini yang mampu melakukan membuat fikih yang selalu dengan kontekstual. Dia membuat hukum tidak kaku, selalu ada istinbat hukumnya, ada prosesnya. Jadi ada kontekstualisasi, tidak kaku, tidak hitam putih. Mentang-mentang zaman Rasul nggak ada terus sekarang jadi haram semua, enggak. Maka ada metodologinya, ada manhajnya, sehingga orang Ahlussunnah wal Jamaah dipastikan tidak kaku, dipastikan tidak letterleks, tidak sedikit-sedikit haram, tidak sedikit-sedikit bid'ah, tidak sedikit-sedikit nggak boleh, karena tahu metodologi. Maka di dalam Ahlussunnah wal Jamaah selalu diajarkan usul fikih, ya kan, sehingga hukum itu tidak jadi kaku. Makanya orang Ahlussunnah wal Jamaah biasanya tipologinya nggak kagetan. Tipologinya kalau ada sedikit orang yang kagetan, biasanya orang yang tidak terlalu Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit-sedikit nggak boleh, kaku, pandangannya keras. Karena bawaan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu bawaannya lentur, bawaannya enak, adaptif. Karena apa? Tadi saya sudah bilang, barokah dari adaptif yang lentur itu, Nusantara ini berubah citranya dari yang semula Hindu Buddha menjadi umat Islam. Maka sering saya katakan, barokah kita kecipratan Islam itu diantaranya adalah cara berdakwah para wali songo yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ini selalu saya ulang. Karena apa? Karena kadang-kadang kita nih sering lupa sejarah. Jadi barokah kita nih, kalau saya sering katakan, barokah kita Islam, solehan kok kamu bisa mendapat hidayah, fadal, anugerah berupa Islam dari mana? Semata-mata kalau saya ini refleksi, karena kebetulan alhamdulillah bapak ibu saya kebetulan seorang muslim. Boh dipaharil, andai kata saya lahir dari keluarga yang non muslim, potensi saya menjadi Islam juga kecil. Betul nggak Pak? Andai kata saya terlahir dari keluarga non muslim, potensi saya jadi Islam juga kecil. Atau saya terlahir di Amerika, potensi saya menjadi muslim di Amerika juga kecil, karena rata-rata orang Amerika non muslim. Atau lahir di Swiss, di New Zealand, di Belanda, potensi menjadi muslim juga kecil. Lalu saya tanya lagi, kok bapak ibumu bisa Islam, kenapa ya Solehan? Ternyata mbah saya juga Islam. Mbahmu kok bisa Islam? Buyut saya Islam. Buyutmu kok bisa Islam? Canggah saya Islam. Canggahmu kok bisa Islam? Dadak wareng saya Islam. Dadak warengmu kok Islam? Ternyata diurut-urut itu berkah dari perjuangan para wali songo. Para wali songo lah yang membalikkan Nusantara ini dengan caranya masing-masing, dengan ijtihadnya masing-masing, sehingga orang yang semulanya itu berakidah Hindu Buddha itu berubah menjadi wajah Islam. Barokah Islam yang dulu itu mungkin gak karu-karuan, ya hanya sekedar Islam, tapi kita kecipratan barokah berupa nikmat Islam. Loh, ini kan luar biasa. Wali-wali itu dulu betul-betul investasi yang tiada hira. Sekarang ada temannya Gus Yahya di PBNU, namanya Holland Taylor. Holland Taylor itu sekarang jadi aktivis untuk menemani Gus Yahya kemana-mana di luar negeri. Proses Islamnya Pak, itu hampir 25 tahun untuk menjadi muslim. Sejak zaman Gus Dur berteman, sudah diskusi tentang keislaman. Kita mengikuti itu. Dia pengusaha Indosat gitu lah Pak.
sejenis Telkomsel gitu, usaha begitu, pengusaha ketemu sama Gus Dur, diskusi terus sampai Gus Dur meninggal belum mampu Islam, Pak. Berdiskusi lanjutan dengan Gus Mus. Wah, itu kalau bicara Wali Songo, bicara tentang nilai-nilai Islam udah fasih, tapi belum mampu Islam. Akhirnya 2018 baru masuk Islam. Bagaimana sulitnya orang untuk terbuka hidayah. Lah kita ini barokatan dari Wali Songo dulu itu yang mengislamkan Nusantara. Kita nggak perlu perjuangan repot-repot, sudah dapat fadl anugerah yang oleh para mubalik kita selalu sebut dengan nikmat yang paling nikmat, anugerah paling anugerah berupa nikmat Islam. Maka kadang-kadang saya itu bingung kalau ada kelompok yang anti Wali Songo, ada kelompok yang mempertanyakan perang Wali Songo. Itu orang Islam ada. Bagaimana dia dapat barokah Islam itu dari para pejuang terdahulu, tapi dengan enteng Wali Songo enggak orang Islam di Nusantara itu kan ada, nggak punya akhlak. Kalau kita ini kalau mau jujur, Pak, jujur dakwah, berapa yang sudah kita Islamkan? Kita ini misalnya refleksi sebagai pejuang Islam, berapa yang sudah kita Islamkan? Saya kebetulan hanya beberapa yang sering tanya, dan akhirnya beberapa masyarakat dan itu rasanya proses betul-betul tidak banyak. Itu pun kira-kira hanya prosesnya 30% melengkapi. Tapi yang betul-betul kita ini, karena sikap kita, perilaku kita, akhlak kita, sehingga orang yang semula tidak di jalan Allah, wah, karena melihat Kiai Mujawid ini, Masya Allah, dalam dakwah masyarakatnya terbuka hatinya, hidayah akhirnya datang ke Ustaz Mujawid. Islam saya Kiai Mujawid berkat barokah akhlaknya, berkat barokah kepeduliannya. Inilah yang namanya dakwah, dan itu betul-betul dipraktekkan oleh dulu para ulama. Nah, kalau sekarang ini sedikit-sedikit orang yang sudah Islam kadang-kadang dikafirkan, Pak. Sudah sahabat, sudah Islam, gara-gara beda karena itu dianggap bid'ah, dianggap tidak begitu Islam. Nah, ini. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kita nggak akan kita. Dan yang terakhir, secara ihsan, perilaku tasawuf, ilmu mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Ini adalah perilaku di tasawuf ini, ilmu mendamaikan antara syariat dengan ma'rifat. Jadi kalau sudah melakukan ma'rifat enggak syariat, itu enggak ada. Di ilmu orang-orang yang ma'rifat juga tetap menjalankan syariat, mempertemukan antara syariat dan hakikat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kata Gus Bahak ini, saya kutip Gus Bahak, kebenaran itu tetap pada itu tetap benar. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah nggak usah kencang-kencangan, karena itu fakta kebenaran. Ibarat kata 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10. Mau dikatakan pelacur, penjudi, orang benar, kiai, balik, pelajar, mengatakan 2 tambah 2 4. Hakikatan Ahlussunnah wal Jamaah harus baca begitu kebenaran. Jadi kalau kita insya Allah bersama Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, saya kutip Gus Bahak, insya Allah itu suatu kebenaran. Jadi insya Allah Bapak mudah-mudahan ikhlas bersama Nahdlatul Ulama. Ikhlas Pak ya? Ikhlas ya Pak? Nahdlatul Ulama insya Allah bersama-sama kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Ikhlas Pak? Ikhlas ya? Ini kata wasi alladzina taqaw rabbahum ila jannati sumara. Jadi nanti kita masuk surga itu rombongan. Nah, kalau kita jelas rombongannya bahaya, betul ya? Karena banyak yang pura-pura rombongan atau tidak bisa dikategorikan rombongan. Nah, yang asli rombongan, betul-betul terkategori rombongan, ciri-ciri rombongannya jelas, pemimpin ulamanya jelas, min auliyaillah itu Nahdlatul Ulama. Jangan tertipu yang seolah-olah rombongan, bahaya, ngeri. Nah, tapi kalau bersama Nahdlatul Ulama, wis jelas pendirinya aja 100%, hafal Quran, hafal kutub sitah, orang masuk di dalam 100%. Kalau beliau fatwa semua orang urusan, ini nggak usah ragu. Nah, kadang-kadang Pak, sekarang teknologi era medsos, mau fitnah itu gampang, mau fitnah jamiah itu gampang, nggak kena ilmunya, tokoh-tokohnya difitnah. Wah, yang kiai ini si Arab, yang kiai ini liberal, yang kiai ini
menyelamatkan akidah kenapa para ulama-ulama kita ini belum mendirikan jamiah NU biar akidah NU kita ini selamat. Nah, gitu ya, ini saya mengambil waktu banyaknya guys ya. Gak apa-apa, saya karena umum safari ya kita bicara NU, kebetulan safarinya Nahdlatul Ulama. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dalam barokah Allah Subhanahu wa taala dan yakin Pak ikhlas di hatinya NU-nya yang total. NU-nya kalau kita lagi benci-benci sama NU atau sudut sama NU apa lagi? Ini yang saya salah atau ada sesuatu gitu kalau sama NU. Karena kata Kiai As'ad Samsul Arifin dalam testimoninya, begitu yang pertama hasil taubat ke Hadratus Syekh, yang pertama hasil taubat dari Bangkalan ke Jombang, sepanjang Bangkalan Jombang kalau yang senang, oh ini santri kebetulan bawa tongkat, kalau yang senang orang gila, orang masih muda bawa tongkat. Dan yang kedua dipanggil lagi sama Hadratus Khalil Bangkalan mengasih tasbih, bunyinya ya Jabar ya Muhammad. Sama Kiai Khalil dikalungkan ke Kiai As'ad, dibawa sepanjang jalan menuju Jombang juga sama katanya. Kata Kiai As'ad dalam testimoninya, orang mengatakan saya gila, ini orang gila kemarin bawa tongkat. Begitu sampai ke Hadratus Syekh disampaikan, ini dari Hadratus Syekh, ini dari Kiai Khalil Bangkalan. Apa kata beliau? Ya Jabar ya Muhammad. Sultan Syekh Hasan Asy'ari mengatakan, barang siapa yang berani-berani sama jamiah Nahdlatul Ulama akan hancur, akan gagal begitunya. Wah, sama Nahdlatul Ulama. Dan itu meskipun mau diakui apa enggak, orang-orang kelompok-kelompok yang berani secara mendolimi Nahdlatul Ulama kita buktikan. Itu jelas yang istiqomah. Masa ada yang berani mengatakan Kiai Khalil Bangkalan orang cemen-cemen, orang yang wali? Nggak ada. Orang sekarang juga masih masuk. Masa mengatakan Kiai Hasyim Asy'ari bukan cemen, bukan wali yang lain? Nggak mungkin. Jadi kalau kita hari ini kok punya firasat nggak enak sama Nahdlatul Ulama, kita yang harus menatap badan kita sendiri. Kita yang harus refleksi terhadap diri kita sendiri. Demikian kami mohon maaf atas segala khilaf. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah dan fadl ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat barokah dan Ramadan ini untuk meningkatkan rezeki dan takwa kita yang insyaallah kita dapatkan malam yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Solehan MSI yang telah memberikan kata sambutannya dan meningkat ke acara selanjutnya, yakni ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih dan i'tikaf, insyaallah nanti i'tikaf yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutmainnah beserta seluruh jajaran pengurus dan para guru tetap yang mengajar di masjid ini. Yang kami hormati, saya sering baca sahabat-sahabat saya dari PCNU, baik dari jajaran Syuriah maupun Ketua Tanfiziyah dan seluruh jajarannya. Ada Pak Mustasyar PCNU, Pak Kiai Haji Raden Salamun. Malam ini sudah kita dengarkan nasihat dari Ketua PCNU. Itulah NU. Kalau di Jawa ada Lailatul Ijtima, ada muludan, dibaan, tahlil, ada penjelasan ceramah tentang NU, ada ceramah tentang politik, karena NU nggak bisa dilepaskan dari politik zaman itu. Sekarang katanya bebas ya, zaman itu supaya biar tidak berpolitik, ngerti politik, jangan dipolitikin orang dulu gitu. Itu Lailatul Ijtima di Jawa biasa begitu. Malam ini saya tidak bicara tentang NU karena sudah dibicarakan tadi. Saya akan sesuai dengan tema malam ini adalah Nuzulul Quran. Dan saya juga tidak bicarakan nuzulul Quran. Saya hanya ingin bicarakan ada munasabah, kaitan secara berurutan antara wahyu pertama yang turun dengan wahyu kedua. Ada munasabah di situ. Wahyu pertama kita tahu turun di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam, 5 ayat. Yang kedua 7 ayat surah Al-Muddatsir. Walaupun ada ulama mengatakan yang kedua itu Al-Muzammil, tapi saya yang ambil Al-Muddatsirnya aja. Ada hubungan yang sangat erat antara Iqra, wahyu pertama, dan wahyu kedua. Yang kedua ada 7 ayat, yang pertama ada 5 ayat. Baik, wahyu pertama adalah Iqra, bacalah. Kita tahu dalam sejarah Nabi didekap oleh malaikat Jibril sampai susah bernapas. 3 kali dikatakan Iqra, bacalah. Dalam riwayat Nabi menjawab, ma ana biqari, saya enggak bisa baca karena Nabi ummi. Ummi tidak bisa baca tulis. Nabiyil ummi, nabi yang ummi. Ummi tidak bisa baca tulis. Ada yang mengatakan ma aqra, apa yang aku baca? Yang pertama jawabannya, riwayat yang pertama, saya nggak bisa baca. Ada riwayat yang lain mengatakan, apa yang saya baca? Cuma ada kata-kata Iqra, bacalah. Nah, di sini kita ambil hikmahnya. Kita disuruh banyak membaca. Jangan baca satu buku, jangan baca satu kitab. Kalau baca cuma satu kitab, apalagi satu hadis, cuma taunya bid'ah dolalah, kullu bid'atin dolalah, cuma satu. Harus baca banyak. Soalnya Iqra itu nggak ada maf'ulnya, nggak ada objeknya. Bacalah. Artinya baca apa saja, tapi atas nama Bismi Rabbika.
dengan nama Tuhanmu. Baca lillahi ta'ala, kita baca dengan nama Allah. Baca yang bermanfaat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak baca jadi enggak cumbu pendek, dikit-dikit kagetan bilang Pak Solehan tadi. Tapi kalau kita banyak baca, insya Allah kita enggak kagetan, makin toleran. Ada sudah intoleran nih lagi rame di Depok, intoleran ya. Karena kita banyak baca. Ada seorang ulama Indonesia udah almarhum, di akhir-akhir hayatnya saya ketemu tahun 76 di istana. Beliau dulu nggak mau dicium tangan kalau salaman, nggak mau kunut. Nah akhir-akhir beliau kunut, dicium tangan. Saya cium tangan sama beliau waktu di istana tahun 76. Saya ada kursus dakwah DKI, kemudian Pak Idham Khalil Direktur DPR MPR, beliau ngajak nuzulul Quran di istana. Ada 2 bus peserta kursus dakwah NU. Nah itu ketemu beliau. Nah besoknya ditanya orang, biasanya nggak mau dicium tangan. Apa kata dia? Dulu saya cuma baca 1 kitab, sekarang udah banyak yang saya baca. Ternyata dia baca yang lain, oh cium tangan nggak apa-apa, malah berkah. Oh kunut, ada yang kunut ada yang enggak. Jadi alasan dia, dulu saya cuma baca 1 kitab, sekarang saya sudah banyak baca. Nah ini Iqra, bacalah. Baca apa saja, bukan hanya teks Al-Quran, tapi bacalah alam raya ini. Masalah ilmu apa saja, asal bismi rabbika, atas nama Tuhanmu, kita disuruh baca. Nah membaca berarti kita belajar. Bagaimana kita bisa baca kalau kita tidak belajar? Belajar salah satu unsur yang paling penting adalah murid taat kepada guru. Murid taat pada guru itu salah satu yang harus diperhatikan. Mungkin ada anak-anak kita, cucu kita yang di pesantren ya. Taati gurunya, jangan sampai tidak taat sama guru. Walaupun dia sudah pinter, guru nggak bakal kalah. Guru jangan di debat, boleh diskusi, tapi kalau mau ngalahin guru nggak boleh, nggak bisa. Ada dongeng di suatu pesantren, Pak Kiai punya empang, ada ikan. Kemudian si murid ini pengen makan ikan, dia mancing malam-malam jam 1 malam, pikiran pokoknya sepi semua, nggak ada yang lihat. Dapat bang, tahu-tahu Kiai lagi kontrol. Sambil saya guru apain? Mancing. Emang ini punya siapa? Ini punya Allah. Pakai dalil walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ini milik Allah, saya mau makan. Oh gitu, iya. Jalan dia bawa ikan. Pak Kiai ngambil batu koral, dilempar, letak kena kepalanya. Wih, kok Pak Kiai lempar? Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Itu artinya tidaklah melempar orang yang melempar kecuali Allah yang menggerakkan melempar. Itu bukan aku, itu Allah. Nah itu jadi nggak bakal kalah guru mah ya. Jadi jangan mau ngambil ikan, mau curi, mereka bilang ini walillahi ma fis samawati wal ardh. Dilempar sama kiainya, blotak. Kok wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Itu ya. Jadi banyak membaca. Kalau kita banyak membaca, kita bisa tasamuh, toleran. Kita banyak segala macam yang kita lakukan, tapi tidak kasar, luas. Kalau orang berbuat zalim kepada kita, boleh dibalas secara fikih, boleh dibalas. Tapi secara sufi, tasawuf, lebih maafkan lebih bagus.
Kadang dia banyak baca. Ini surah apa tuh? Ini surah Asy-Syura kalau nggak salah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Faman afa wa aslaha falahu fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Fajaza'u sayyi'atin bukan pak wa jaza'u sayyi'atin, balasan kezoliman. Saya ini zolim atau keburukan, kejahatan. Balasan kejahatan adalah kejahatan pula yang setimpal. Orang berbuat jahat kepada kita balas lagi dengan kejahatan yang setimpal. Ada orang menghina NU, menghina kiai, serahin banser. Secara fikih disuruh balasan orang berbuat jahat, balas lagi jahat. Itu boleh secara hukum fikih, kisos namanya. Tapi bukan ulama, bukan Rois Surya yang nyuruh. Banser serahkan tuh, itu buat ya supaya lawan. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, yang setimpal. Tapi kalau serahin Rois Surya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik pada orang yang jahat, maka ganjarannya ada dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Surya mah jangan dibalas, maafin aja. Sebab ada hadis Nabi kan, ahsin wa ahsin man asa ilaika, ahsin man asa ilaika. Apa kita terjadi? Ya. Yang maknanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Silman qata'aka wa ahsin ila man asa ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Jadi kalau diserahin Surya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu ini apa namanya? Luas. Kita kena ilmunya, orang-orang NU itu ulama-ulama ilmunya banyak, nggak baca satu kitab tapi banyak kitab. Nah itu ya. Nah, ya, jangan serahin Surya lah. Nah itu artinya apa? Kita disuruh iqra, banyak membaca. Nah setelah iqra berarti kita banyak belajar. Karena orang NU itu dulu jarang yang jadi doktor, paling SAG, DRS, yang dokter jarang. Makanya Gus Dur pernah bicara, saya susah jadi presiden nih, nggak banyak bantuin. Saya mau angkat dirjen, nggak ada dokter. NU susah, jarang banget dokter. Akhirnya sekarang bukan main, maju semua gara-gara barokah Gus Dur Nahdlatul Ulama. Jadi banyak dokter. Ini Pak Solehan dikit lagi dokter, cuman nggak jadi-jadi. Banyak banget sibuk ya, sibuk ngurusin NU. Nanti ada berkahnya lah. Semua. Karena dulu waktu Gus Dur jadi presiden, nyari dokter untuk dirjen aja susah. Orang seberang sana yang banyak dokter. Nah sekarang teman-teman dari Nahdlatul Ulama, anak-anak muda sudah banyak yang bergerak dokter. Itu suruh kita baca, artinya belajar. Semua ilmu ada manfaatnya asal tetap bismi rabbika. Udah, kita punya ilmu sekarang. Nah sudah punya ilmu, jangan diem aja. Maka turun ayat yang kedua, wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddatsir, orang yang berselimut. Nabi kan menggigil setelah dapat itu ya, wahyu pertama karena takut. Nah ini saya ambil hikmahnya saja ya. Ya ayyuhal muddatsir, orang yang berselimut. Artinya orang yang sudah jadi doktor, yang sudah jadi sarjana, yang sudah pinter, bangun. Jangan selimut, anzir, bangun, beri peringatan. Jangan bertopang dagu, jangan udah punya ilmu diem aja, masyarakatnya diantepin aja. Jangan bangun, anzir, berikan peringatan. Kalau kita bilang ke NU, pengurus NU, bangun, kembangkan NU-an, kembangkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembangkan, bangun dan berikan peringatan. Dan di dalam bekerja membangun tadi sudah punya ilmu, kemudian kita bekerja
Ini bisa di semua lapisan saja bisa. Kerja, artinya kita yang punya organisasi kerja di organisasi, yang punya keahlian berdagang kerja berdagang dan seterusnya. Tapi pekerjaan kita yang dianjurkan oleh Allah, anjuran ayat qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan. Jangan kerja sembarang kerja, kerja yang sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerja bukan korupsi, kerja bukan nyolong, kerjanya kerja sesuai mengagungkan Allah. Ini artinya apa? Coba kita perhatikan. Rabbaka fakabbir dibolak-balik tetap bacanya rabbaka fakabbir. Rabbaka robakab, fa-nya tengah, kabir kab ba ro. Rabbaka fakabbir, rabbaka fakabbir, robakab kab ba ro, robakab kab ba ro, dibolak-balik agungkan Allah. Di mana saja kita bekerja, di mana saja kita beraktivitas, silahkan sesuai dengan perintah Allah, dan jangan lupa agungkan Allah. Hukum-hukum di negara dipatuhi, terutama juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerja tapi jangan sembarang kerja, yang diharamkan jangan. Kerja yang halal. Itu wa rabbaka fakabbir. Nah, sudah pinter, sudah bekerja, bekerjanya sesuai dengan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah dan hukum-hukum negara. Setelah itu apa? Wa rabbaka fakabbir. Udah kerja, udah punya duit berarti. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Saya ambil pengertiannya banyak para ulama. Pengertiannya pakaian siab itu pakaian lahiriah. Penampilan harus bagus. Sucikan penampilan. Style ya, penampilan. Jangan sebagai pemimpin penampilannya begitu. Jangan ya. Style ya, bagus. Penampilannya perlente begitu. Walaupun nggak mahal, tapi yang penting rapi tampilannya. Wasiyabaka fatahhir, pakaian bersihkan. Berpakaian penting. Pakaian penting. Saya pengalaman waktu maulid, undangan maulid ke Cilangkap sana. Saya pakaian saya biasa. Teman saya pakainya rapi, emang orang kaya dia. Lain kan orang kaya potongannya lain ya. Berangkat, saya masih mobil carry waktu itu. Saya nyupir, saya ajak teman saya, ada 2 orang saya ajak. Sampai di acara, kata yang jaga sih anak muda, Pak, taruhnya sana. Iya sana. Itu kiainya turunin dulu. Turun, teman saya emang orangnya gel. Saya suruh parkir. Ya, pas dia supir, teman saya turun, wah cium tangan semua. Penampilan. Akhirnya saya parkir, selesai, saya turun, saya datang, itu saya biasa, saya diam aja dulu. Pas acara semuanya begini, ceramah, saya dipanggil, saya naik. Tapi pulangnya saya dicium tangan, ciumnya dicium tangan, karena gara-gara penampilannya. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan, yang rapi, walaupun nggak bagus, rapi. Sudah jadi sarjana, sudah kerjanya sesuai dengan hukum Allah, pakaian sudah bagus, belum cukup. Warujza fahjur, perbuatan dosa singkirkan. Hijrah itu singkirkan rasa hasud, rasa sombong, hasud iri hati, itu pakaian batin. Dosa-dosa singkirkan. Hasud, lihat kawannya begini, hasud. Temannya beli motor, dia beli koyo, puyeng. Temannya beli mobil, beli koyo lagi. Akhirnya banyak menumpuk koyo ini karena iri hati, bingung. Jangan. Kalau kepengen boleh. Teman kita hebat, Pak, saya kepengen seperti itu, saya harus kerja.
Ini yang namanya iri hati, hasud, itu pusing sendiri ngelihat temannya punya nikmat, saudaranya punya nikmat, tetangganya punya nikmat. Jadi kata kayak saya, orang beli mobil dia beli koyo, enak sini supaya nggak begitu panas. Nah itu sifat sombong juga disingkirkan, punya dosa-dosa disingkirkan. Jadi pakaian rapi, ya, sebab pakaian, jadi tadi pakaiannya itu harus rapi. Warujza fahjur, udah kerja, udah rapi, dosanya udah, yang dosa disingkirkan udah bagus lah. Ada lagi, tinggal 2. Wala tamnun tastakfir, jangan kamu memberi tapi mengharapkan balasan yang lebih banyak, nggak ikhlas namanya. Jangan kamu memberi tapi dengan harapan nanti dapat balasan yang lebih banyak dari orang itu, bukan dari Allah. Jangan. Teman kita mau gusuran nih, gusuran tol, karena nggak punya duit, kita punya duit, kita traktir terus, masa iya ntar dia nggak inget. Kalau gusuran masa ntar nggak inget, kita traktir terus. Jadi dia mengeluarkan, memberi, tapi dengan harapan nanti dia akan membalas yang lebih banyak. Gak boleh, itu namanya gak ikhlas. Jadi semua yang kita beri lillahi ta'ala. Ada di kitab apa itu ya? Ya. Kalau memberi gak ikhlas, ada contohnya. Malam ini kita makan sate, makan durian, makan nikmat-nikmat semua. Besok kita buang pagi-pagi, kita gak mikirin tuh, itu ikhlas namanya. Kita makan ini enak-enak, pas kita buang, ya sayang tuh durian, ya sate, itu gak ikhlas namanya. Paham? Ya. Yang ikhlas adalah dia makan enak, tapi besok pagi sakit perut, kan nongkrong tuh. Tas nongkrong, dia keluarin, dia pikirin ya sayang tuh durian, jadi itu. Itu namanya gak ikhlas. Ikhlas itu setelah dia dapat, dia berikan, dia nggak pikirin lagi, itu serah Allah Subhanahu wa taala. Itu wala tamnun tastaksir, jangan engkau memberi sesuatu tetapi mengharapkan balasan yang lebih banyak dari orang. Jangan. Kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang ke-7, wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Tuhanmu kamu bersabar. Belajar itu berat, susah, butuh biaya, sabar. Bekerja itu yang benar, yang lurus sesuai dengan hukum, itu juga berat, sabar. Semua hal-hal yang kita dapatkan di dunia ini, kita harus memahami prosesnya, kemudian kita bersabar. Sabar ini penting. Kalau nggak sabar, nggak sabar. Sabar kapan? Nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya sabar, ya nggak sabar. Ya. Ada teman kita tungguin, janji jam 10, jam 12, mana ini? Pas datang jam 12, mana aja sih? Udah sabar, marah-marah. Sabar itu nggak marah-marah. Ya. Jadi udah, kok sabar kan ada batasnya? Ya batasnya sabar, ya nggak sabar namanya. Jangan sabar seumur hidup, ya, harus sabar banyak. Kan sabar pahalanya gede. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar, ya harus bersabar. 2, kita lanjutkan sedikit lagi. 2 hal yang sangat dikagumi oleh Nabi bagi kita umat Islam, orang beriman, adalah bersyukur dan bersabar. Nabi kagumi itu. Ajaban li amril mu'mini, mengagumkan urusan orang mukmin itu. Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena urusan orang mukmin itu semuanya baik, yang tidak ada pada agama lain. Semua baik. Satu hari, satu malam, 24 jam kita dapat kebaikan terus. Nabi lanjutkan, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan keuntungan, kenikmatan, kebahagiaan, dia bersyukur, maka bersyukur itu baik baginya, pahala. Bahkan ditambah lagi, la in syakartum la azidannakum.
Seandainya kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan. Pak Sutrisno, sekretaris DMI, dia belum bersyukur karena belum nambah bini maksudnya. Kalau bininya satu, sampai sekarang belum bersyukur itu. Sebab lain syakartum lazidannakum. Ini guyonannya ya. Jadi bersyukur, aduh baik, pahala. Sebaliknya, in asobathu darra'u sabara, juga fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa ketidaknyamanan, dorro, ketidakenakan, bahaya, kemiskinan, kesusahan, dia sabar, maka sabar itu juga baik baginya. Jadi dua sifat yang dipuji oleh Nabi terhadap orang mukmin umat beliau adalah sifat syukur dan bersabar. Kalau kita sehari ini mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur dapat pahala. Hari ini kita tidak dapatkan apa-apa, kita sabar, pahala. Jadi pahala terus. Apalagi bulan puasa, menjelang lebaran, sabar banget itu. Biar nggak ke mall juga, mall udah pada tutup inilah, udah. Ya, sabar. Terakhir, ini dongeng dari guru saya. Ketika belajar hadis ini, kata guru saya, buat menerangkan lebih jelas, ada suami istri, bininya cantik banget, gak ada duanya, dimeruyung dah. Lakinya sejelek-jeleknya orang laki, dimeruyung. Pada suatu sore si lakinya ini ngelamun menjelang maghrib. Ditanya, bang, abang ngelamun mulu, pengen kawin lagi? Kagak. Gue udah bahagia banget sama lu di dunia, tapi nggak ketahuan di akhirat, apa sampai ke akhirat. Karena siapa tahu ntar lu mati, kita mati, lu masuk surga, gue masuk neraka. Kita cuma pengen husnul khotimah doa kita, tapi siapa yang tahu? Atau gue masuk surga, neraka, kita nggak ketemu. Di dunia kita bahagia, nggak, aku khawatir di akhirat nggak bahagia. Apa kan jawabannya? Pasti bang, kita akan bahagia dunia akhirat. Lo kok tahu? Abang kan bersyukur dapat bini secakep saya. Iya, bersyukur dapat pahala. Saya juga sabar, dikata apa aja sama orang. Dapat laki jelek buat cakep-cakep, laki jelek, saya sabar. Sabar, kita dapat pahala. Ya. Jadi bang, pasti kita dunia akhirat, saya syukur dapat laki, saya bersabar dapat laki sejelek abang. Abang bersyukur kan dapat bini secakep saya. Abang bersyukur dapat pahala, saya bersabar dapat pahala. Kita dua dapat pahala. Insya Allah kita masuk surga bersama-sama dunia sampai akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan. Nih ibu-ibu udah besok mau masak ya. Udah tinggal sedikit, mungkin takut nggak bangun. Mudah-mudahan yang semua kita lakukan, baik itikafnya sampai hari ini atau itikaf sampai pagi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad atas ceramah agamanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan bekal untuk kita menjalani kehidupan di kemudian hari. Dan yang paling akhir, sebelum ditutup dengan doa, saya selaku pembawa acara mohon izin undur pamit diri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik secara tutur kata, dan terima kasih atas segala perhatian. Dan nanti pembacaan doa akan dibacakan. Iya. Dan informasi kepada para jamaah Masjid Jami Al-Mutmainah bahwasanya mulai malam hari ini kita akan mengadakan Qiyamul Lail pada pukul jam 2 pagi dilanjutkan dengan sahur bersama. Dan untuk itu kepada Bapak Ustadz Haji Mujawid SAG untuk menutup sekaligus membacakan doa penutup. Namun sebelum itu saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala da'wata ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khairi wan-nasihata lil-mu'minin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd.
hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita sempurnakan acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita berdoa untuk Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan ke depan insyaallah menjadi lebih baik insyaallah, dan kita berdoa di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Kita doakan para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, ilmu yang beliau berikan kepada kita insyaallah menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabuli wa tamami kulli sul wa ma'mun ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Maulana ya Karim. Sallim radhiyallahu an sadatina wa ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tadarrusana wa tammim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum pemirsa. Hari ini tepatnya hari apa nih? Hari Selasa. Hari Selasa. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai acara dari PCNU. Mudah-mudahan ini dapat keberkahan dan insya Allah yang nonton semua ini insya Allah dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Semoga Anda semua sehat walafiat. Kemudian umur panjang yang barokah. Amin. Insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب الله
الهادي رسول الله